Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ekal Fikri sebagai moderator dari presentasi Jurnal Teknik Industri yang karya tulis dari Siti Nurkayatun, Tamrin Tajuddin, Mas Niar, dan Muhammad Sodikin yang berjudul Hubungan Kepuasan Kerja dengan Motivasi Kerja Karyawan. Sini mata kuliah Psikologi Industri dengan dosen pengampu Kansa Nadia Atika Rahma, Sarjana Psikologi. Ini merupakan nama-nama dari kelompok 5. Ada saya sendiri Muhammad Ekal Fikri sebagai moderator, ada Gifari Fadli Syabana sebagai pemateri, ada Dimas Ramada sebagai pemateri, ada Andika Akmal Maulana sebagai pemateri. Selanjutnya kita masuk ke materi. Yang pertama ada kepuasan kerja dan motivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Memahami hubungan antara kepuasan kerja dan motivasi karyawan adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor seperti upah, lingkungan kerja, jenjang karir, dan hubungan dengan rekan kerja serta dapat mempengaruhi kepuasan dan motivasi karyawan di PT Aneka Jaya Langgeng Sentosa. Dengan menguak wawasan bernegara ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mempertahankan karyawan yang produktif dan berdedikasi. Selanjutnya ada profil responden. Memahami keragaman karyawan. Yang pertama ada dominasi jenis kelamin, yang kedua ada tingkat pendidikan, yang ketiga ada masa kerja. Di mana dominasi jenis kelamin ini ialah responden didominasi oleh karyawan pria. Hal ini sesuai dengan komposisi tenaga kerja di perusahaan yang mencerminkan perbedaan kemampuan fisik antara pria dan wanita secara ekspektasi terhadap peran gender dalam industri ini. Yang kedua, tingkat pendidikan itu sebagian besar karyawan tingkat pendidikannya itu SMA atau sederajat. Kondisi ini ditemukan pada perusahaan skala menengah di mana pengalaman dan keterampilan praktis seringkali lebih dihargai dibandingkan gelar akademik. Yang ketiga ada masa kerja. Rata-rata masa kerja karyawan adalah 3 tahun. Hal ini menunjukkan adanya perputaran tenaga kerja yang cukup tinggi yang dapat dipengaruhi oleh tingkat kepuasan dan motivasi kerja. Perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempertahankan karyawan berpengalaman. Ya, di sini saya akan membacakan, nama saya Andika Akmal Maulana. Saya di sini akan membacakan persepsi karyawan, mengukur tingkat kepuasan dan motivasi. Yang pertama, motivasi kerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum responden setuju dengan indikator-indikator motivasi kerja seperti gaji, tunjangan, jenjang karir, dan pengakuan prestasi. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan telah cukup baik dalam memenuhi kebutuhan dan harapan karyawan. Dan yang kedua adalah kepuasan kerja. Persepsi responden terhadap kepuasan kerja juga tergolong baik dengan nilai rata-rata 3,21 pada skala 1 sampai 5. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan cukup puas dengan berbagai aspek pekerjaan mereka, mulai dari hubungan dengan atasan, rekan kerja, hingga kondisi kerja yang ada. Dan yang ketiga, hubungan kepuasan dan motivasi. Hasil uji korelasi menunjukkan adanya kepuasan positif yang signifikan antara kepuasan kerja dan motivasi kerja karyawan. Artinya semakin tinggi kepuasan kerja karyawan, semakin tinggi pula motivasi mereka dalam bekerja. Hal ini menegaskan pentingnya memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Dan di sini ada analisis validitas dan reliabilitas. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian atau kuesioner dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Hasil uji menunjukkan bahwa 16 dari 20 pertanyaan dinyatakan valid dengan nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Dan yang kedua ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran diulang. Hasil uji menunjukkan nilai Crown Batch Alpha di atas 0,6, berarti instrumen penelitian dinyatakan reliable. Dan yang ketiga adalah analisis lanjutan. Hasil uji validitas dan reliabilitas memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Dengan demikian, analisis selanjutnya dapat dilakukan untuk mengeksplorasi hubungan antara kepuasan kerja dan motivasi karyawan secara lebih mendalam. Oke, kita lanjut. Saya Dimas Ramadan mau membacakan hubungan kepuasan kerja dan motivasi karyawan. Yang pertama, kepuasan kerja tinggi. Ketika karyawan merasakan tingkat kepuasan kerja yang tinggi, mereka cenderung menunjukkan motivasi kerja yang lebih baik pula. Hal ini karena kebutuhan dan harapan mereka terpenuhi, sehingga mereka terdorong untuk bekerja lebih produktif. Yang kedua, motivasi kerja tinggi. Karyawan yang termotivasi dengan baik akan menunjukkan kinerja yang lebih optimal. Motivasi kerja yang tinggi dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih keras, kreatif, dan berkomitmen terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, meningkat produktivitas meningkat. Sinergi antara kepuasan kerja dan motivasi karyawan yang tinggi akan berdampak positif pada produktivitas dan kinerja secara keseluruhan. Perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan kondisi ini untuk menjaga keberlangsungan dan kemajuan usaha. Strategi peningkatan kepuasan dan motivasi kerja. Yang pertama, remunerasi yang kompetitif. Menyediakan paket remunerasi yang menarik seperti gaji, tunjangan, dan bonus yang sesuai dengan kinerja dapat meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan. Yang kedua, pengembangan karir. Memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan karir melalui pelatihan, promosi, dan rotasi jabatan dapat mendorong mereka untuk bekerja lebih baik. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Membangun komunikasi yang terbuka dan harmonis antara manajemen dan karyawan meningkatkan pemahaman, kepercayaan, dan komitmen bersama. Yang keempat, lingkungan kerja yang kondusif. Menjaga lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan mendukung dapat membantu karyawan merasa lebih puas dan termotivasi dalam bekerja. Assalamualaikum, saya Difari Fajri. Saya akan melanjutkan dari topik tersebut. Adapun penelitian lanjutan, topik penelitian, tujuan penelitian dan manfaat kepemimpinan dan motivasi kerja, budaya organisasi dan kepuasan kerja, kompensasi dan kinerja karyawan. Menganalisis peran gaya kepemimpinan dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan, memberikan wawasan baru tentang bagaimana kepemimpinan yang efektif dan dapat mendorong motivasi dan produktivitas karyawan. Meneliti pengaruh budaya organisasi terhadap tingkat kepuasan kerja karyawan. Membantu perusahaan menciptakan budaya organisasi yang mendukung kepuasan dan kinerja karyawan. Mengkaji dampak sistem kompensasi terhadap motivasi dan kinerja karyawan. Memberikan rekomendasi kebijakan kompensasi yang sesuai untuk meningkatkan produktivitas. Adapun implikasi manajerial, ada kepemimpinan yang efektif. Gaya kepemimpinan yang dapat memahami dan merespons kebutuhan karyawan akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung peningkatan kepuasan dan motivasi. Adapun kerja sama tim yang solid, membangun tim kerja yang solid dan kolaboratif dapat meningkatkan produktivitas, saling mendukung dan menciptakan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Adapun keterlibatan karyawan, melibat karyawan dalam pengambilan keputusan dan proses pengembangan perusahaan dapat meningkatkan rasa memiliki dan motivasi mereka. Adapun manajemen kinerja yang adil, sistem manajemen kinerja yang transparan dan berorientasi pada pengembangan dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik. Nah, kita masuk ke simpulan dan rekomendasi. Apa sih simpulan dan rekomendasi itu? Simpulan ialah hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara kepuasan kerja dan motivasi kerja karyawan di PT tersebut. Karyawan yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang baik cenderung juga memiliki motivasi kerja yang tinggi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan produktivitas. Rekomendasi perusahaan perlu mempertahankan dan meningkatkan positif ini dan menerapkan strategi yang efektif seperti menyediakan remunerasi yang kompetitif, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, memberikan kesempatan pengembangan karir, serta membangun komunikasi dan kerjasama yang baik antara manajemen dan karyawan. Di sini juga ada implikasi strategis.
Dengan mempertahankan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan motivasi kerja perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan secara berkelanjutan. Hal ini mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Oke, di sini ada penutup. Di isi penutup ini penelitian telah mengungkapkan hubungan erat antara kepuasan kerja dan motivasi karyawan di PT Aneka Jaya Langgam Sentosa. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketika karyawan merasa puas dengan berbagai aspek pekerjaan mereka, motivasi kerja mereka cenderung lebih tinggi. Hal ini pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan produktivitas dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Temuan ini penting bagi perusahaan secara proaktif, memperhatikan dan mengelola faktor-faktor yang berkontribusi pada kepuasan dan motivasi kerja karyawan dengan menerapkan strategi yang tepat seperti yang tadi direkomendasikan, kemudian komunikasi yang efektif dan lingkungan kerja yang kondusif. Perusahaan dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih produktif dan berdedikasi. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi pertumbuhan perusahaan, tetapi juga kesejahteraan karyawan dalam jangka panjang. Oke, sekian presentasi kami dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.